Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Asgaisdudan dengan NPM 21012010457. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi linier pertama. Apa itu fungsi linier pertama? Fungsi linier adalah dapat mengacu kepada salah satu dua konsep berbeda namun berhubungan. Saya akan menjelaskan tentang fungsi linier pertama. Ini X sama dengan X 1, 2, 3. Y sama dengan 2, 4, 6. Atau bisa 1 dikali 2 hasilnya 2. 2 kali 2 hasilnya 4. 3 kali 2 hasilnya 6. Atau persamaan matematikanya Y sama dengan F atau X sama dengan 2X. Ini adalah kurvanya. Berarti 1.2, 2.4, 3.6. Garis lurusnya kayak seperti ini. Next. Selanjutnya yaitu contoh kasus 8. Fungsi permintaan dari sebuah produk adalah PD sama dengan 120 dikurangi 4Q dan fungsi penawaran PS sama dengan 15 plus 3Q. Harga pasar berada pada harga equilibrium, hitungnya besar surplus totalnya. Jawabannya yaitu PD sama dengan PS. 120 dikurangi 4Q sama dengan 15 plus 3Q. Min 4Q min 3Q sama dengan 15 min 120. Min 7Q sama dengan min 105. Q sama dengan 15. Atau substitusi nilai Q, P sama dengan 15 plus 3 dalam kurung 15 sama dengan 60. Ini kurva fungsi linier. Terus CS sama dengan 450 dan PS sama dengan 337,5. TS sama dengan 450 plus 337,5 sama dengan 787,5. Kemudian memahami konsep fungsi. X sama X 1, 2, 3. Y sama dengan 2, 4, 6. Penulisan hubungan fungsional Y sama dengan X atau X. Dibaca Y adalah fungsi dari X. Domain wilayah, range jangkauan. Fungsi adalah suatu hubungan di mana setiap elemen dari domain saling berhubungan dengan satu elemen range. Fungsinya X 1, 2, 3. Y sama dengan 2, 4, 6. Atau juga X 1, 2, 3. Y atau 2, 4. Bukan fungsi. Jika pola hubungan tidak sesuai definisi, maka hanya disebut sebagai relasi. X atau sama dengan 1, 2, 3, Y sama dengan 2, 4, 6. Y sama dengan 1, 2, 3. Y sama dengan 2, 4. Next. Selanjutnya yaitu deret hitung jumlah N suku pertama. Yang pertama Jn sama dengan N per 2 atau S1 plus Sn dalam kurung. Keterangannya Jn plus jumlah N suku. S1 sama dengan suku pertama. Sn sama dengan suku terakhir. Kedua yaitu Jn sama dengan N per 2. Dalam kurung 2A plus dalam kurung N min 1. Tutup kurung B tutup kurung. Keterangannya yaitu Jn sama dengan jumlah N suku. A sama dengan suku pertama atau S1. B sama dengan pembeda. Selanjutnya yaitu penerapan ekonomi.
perusahaan Garmen memiliki 400 buruh dan diketahui 25% dari total buruh memiliki keahlian bordir manual atau bordir komputer. Jika diketahui 40 buruh bisa bordir manual dan 40 buruh bisa bordir komputer, maka hitunglah jumlah buruh yang memiliki kedua keahlian tersebut dan gambarkan diagram Venn-nya. Jawabannya A sama dengan karyawan bisa bordir manual, B sama dengan karyawan bisa bordir komputer, A sama dengan karyawan hanya bisa bordir manual, B sama dengan karyawan hanya bisa bordir komputer, atau N, A atau B sama dengan 0,25 kali 400 sama dengan 100. N sama dengan N A atau B sama dengan N dalam kurung A N dalam kurung A plus N dalam kurung B sama dengan N atau A N B. N A atau B sama dengan N A atau B dikurangi N dalam kurung A min N dalam kurung B sama dengan 100 min 40 dikurangi E sama dengan 20. Ini diagram Venn-nya. A sama dengan 40, 20, B 40, AB. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Sudan dengan NPM 21012010457. Sini saya akan menjelaskan tentang bunga majemuk. Yang pertama yaitu bunga sekali setahun. Fn sama dengan P dalam kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N. Yang kedua, bunga lebih dari sekali dalam setahun. Fn sama dengan P dalam kurung 1 plus I per M tutup kurung pangkat NM. Keterangannya yaitu Fn sama dengan nilai akhir setelah periode ke N. P sama dengan nilai awal, I sama dengan suku bunga per tahun, N sama dengan jumlah tahun, M sama dengan frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Selanjutnya yaitu contoh kasus bunga majemuk. Tabungan Ahmad akan menjadi Rp 532.400. 3 tahun yang akan datang jika tingkat bunga bank yang berlaku 10% per tahun. Berapakah tabungan mahasiswa tersebut pada saat ini? Jawabannya yaitu diketahui F3 sama dengan 532.400. P sama dengan 1 per dalam kurung 1 plus I tutup kurung N kali F sama dengan 1 per dalam kurung 1 plus 0,1 tutup kurung pangkat 3 dikali 532.400 sama dengan 400. Jadi tabungan Ahmad pada saat ini adalah Rp 400. Selanjutnya yaitu penerapan ekonomi. Soalnya yaitu perusahaan Garmen memiliki 400 buruh dan diketahui 25% dari total buruh memiliki keahlian bordir manual atau bordir komputer. Jika diketahui 40 buruh bisa bordir manual dan 40 buruh bisa bordir komputer, maka hitunglah jumlah buruh yang memiliki kedua keahlian tersebut dan gambarkan diagram Venn-nya.
Jawabannya yaitu A sama dengan karyawan bisa bordir manual. B sama dengan karyawan bisa bordir komputer. A sama dengan karyawan hanya bisa bordir manual. B sama dengan karyawan hanya bisa bordir komputer. Atau N, A gabungan B sama dengan 0,25 dikali 400 sama dengan 100. Atau N, A gabungan B sama dengan N dalam kurung A plus N dalam kurung B plus N dalam kurung A irisan B. N dalam kurung A irisan B, N sama dengan N dalam kurung A gabungan B min N dalam kurung A min N dalam kurung B sama dengan 100 dikurangi 40 hasilnya 20. Gambarnya kayak seperti ini. A 40, 20, B 40, A atau B. Next. Ini gambar keseimbangan pasar. Selanjutnya yaitu contoh kasus 1.